Kalau bicara supply demand, kalau misalkan kita bicara kebutuhan, misalnya komoditas pakaian, misalkan setiap tahun rata-rata kebutuhan pakaian, produk pakaian di Indonesia itu yang dari manufaktur itu ada, kalau dalam bentuk nilai ada sekitar 132 triliun. Produk pakaian, produk dari industri garmen yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu bahwa penduduk Indonesia ada sekitar 185 juta. Jadi kalau 132 triliun dibagi 185 itu ada sekitar 460 ribu setiap tahun individu atau orang rakyat Indonesia yang membeli produk pakaian jadi. Nah, kalau seandainya 132 triliun itu adalah output manufaktur industri garmen yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Nah, kalau kemudian masuk produk impor yang kemudian harganya, kualitasnya lebih rendah dari harga produk garmen Indonesia, itu tentu akan membuat produk garmen Indonesia ini tidak bisa atau tidak dilirik oleh konsumen dalam negeri. Nah, kalau misalkan 132 triliun itu pakaian diproduksi, terus kemudian masuk lagi produk impor sejenis ya dengan spesifikasi yang sama dengan nilai lebih hampir sama misalnya 132 triliun. Nah, itu yang kita namakan dengan banjir produk impor. Ya, jadi kebutuhan misalnya kalau misalkan kita analogi, kalau kebutuhan pakaian di Indonesia itu 100, industri dalam negeri bisa memproduksi 100, terus kemudian kita impor 100 lagi, jadi kan yang masuk ke pasar domestik itu kan 200, sementara kebutuhannya 100. Nah, itu yang kita sebut sebagai banjir impor. Jadi produk impor itu selain volume dan nilainya besar, lebih dari kebutuhan, harga dan daya saingnya itu jauh lebih rendah ya, misalnya harga itu daripada produk manufaktur kita. Nah, kita lihat kenapa harga produk impor itu bisa masuk, bisa dijual dengan harga murah. Kita lihat bahwa memang ada salah satunya itu adalah adanya praktik dumping dari negara produsen yang mengekspor produk misalnya pakaian itu ke Indonesia. Oke, Pak Febri, tapi ini kan tadi Pak Febri juga bilang bahwa demand barang jadi di Indonesia ini kan cukup tinggi. Tapi apakah banjir impor ini pure karena memang demand-nya tinggi atau karena struktur industri lokal ini juga belum kompetitif gitu, Pak? Kami melihat bahwa demand-nya yang menjadi daya tarik untuk masuk produk impor. Ya, kalau struktur industri kita sebenarnya sudah cukup kompetitif dibandingkan dengan industri sejenis dengan negara lain. Tapi kan negara lain, misalnya negara lain memberikan insentif pada industrinya. Misalnya kita ada industri kredit insentif padat karya, ada insentif untuk fiskal non fiskal begitu ya. Negara lain juga melakukan hal yang sama. Cuman ada juga negara lain terutama memberikan subsidi pada industrinya untuk ketika industrinya itu mengekspor ke negara lain. Dan itu membuat produk industrinya itu daya saingnya itu lebih tinggi dibandingkan produk yang sama di negara tujuan ekspornya itu. Nah, ini yang menurut kami salah satu yang membuat industri dalam negeri itu produknya itu susah bersaing di pasar domestik. Selain juga karena dumping, itu juga kita terlalu membuka keran impor. Seperti yang Pak Menteri sampaikan kemarin dalam sambutan bisnis matching P3DN, bahwa kita Indonesia ini masih malu-malu untuk melindungi industri dalam negeri. Kita lihat negara lain seperti Amerika, Presiden Trump mengenakan tarif biaya masuk impor. Tujuannya kan adalah untuk menghidupkan, untuk melindungi industri dalam negeri, untuk merekrut tenaga kerja. Begitu juga kemarin yang sempat juga ramai itu adalah soal Meksiko yang menaikkan biaya masuk untuk impor produk otomotif ke negaranya. Dan itu bagi Meksiko adalah untuk melindungi industri dalam negerinya. Kami terakhir misalnya juga ke Turki. Bagaimana juga Turki
memproteksi industri dalam negerinya dengan menaikkan menaikkan biaya masuk untuk produk-produk garmen mereka, sehingga produk garmen yang beredar di pasar domestik Turki itu adalah produk garmen yang berasal dari industri dalam negerinya. Dan bagi mereka tidak hanya melindungi industri dalam negeri, tapi juga melindungi ekosistem yang ada di dalam yang memproduksi produk industri tersebut. Salah satunya itu misalnya melindungi pekerjanya. Ya. Jadi kalau seandainya banyak produk industri dalam negeri yang tidak terserap di pasar dalam negeri, ya maka industri dalam negeri ini akan berupaya untuk menyesuaikan produksinya. Ya. Dengan menurunkan utilisasinya, menekan efisiensi, dan yang paling berbahaya itu adalah menurunkan atau merumahkan pekerja atau bahkan mem-PHK pekerjanya. Nah, itu kenapa penting ya bagi kami Kementerian Perindustrian juga sesuai dengan arahan Pak Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, kita perlu memberikan perlindungan terhadap pasar domestik yang juga melindungi industri dalam negeri dan juga melindungi pekerja industri di dalam negeri.